Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Selamat pagi untuk teman saya Danis, waktu Belanda ya. Oke, nah seperti yang sudah kita infokan dalam jangka waktu beberapa waktu yang lalu, jadi saat ini kita bersama-sama berjumpa dalam webinar Mental Health Corner 2021 dengan judul Intimate Partner Violence atau IPV during the Pandemic. Oke, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai apa sih Mental Health Corner ini gitu ya. Jadi webinar hari ini, sore hari ini adalah sebuah rangkaian dari Mental Health Corner 2021. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, kerjasama dari UNES, kemudian Instagram Yuk Sehat Mental, kemudian ada juga komunitas Batir, di mana kami sudah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu pelatihan psychological first aid, ada 2 sesi bersama teman-teman yang concern untuk membantu para penyintas kekerasan dalam relasi gitu ya. Kemudian ada IG Live bersama BEM KM UNES, yang waktu itu diwakili oleh Menteri BEM KM yang fokus pada penanganan kekerasan seksual. Kemudian ada IG Live komunitas Batir yang diwakili oleh anggota komunitas, sharing-sharing mengenai apa kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu ada foto kontes yang bertemakan Hope. Nanti saya akan tunjukkan 3 orang pemenang yang sudah menerima hadiah dari kontes tersebut. Kemudian rangkaian psikoedukasi di Instagram @yuksehatmental. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang selalu support dan juga mengikuti perkembangan di Instagram tersebut. Lalu sudah terlaksana juga konseling gratis, dan puncaknya hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari salah satu dosen dan juga psikolog klinis begitu ya, yang memang sudah ahli di bidang penanganan intimate partner violence. Ini ada foto juara ketiga dari foto kontes Hope, kemudian juara 2, dan juara satunya foto yang sudah terkirim seperti ini. Selamat kepada para pemenang. Oke, dan izinkan saya sebelum menyampaikan ketentuan dan tata tertib dalam pertemuan kali ini, untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pradipta Kristi Pratiwi, biasa dipanggil Dipta. Saya adalah dosen psikologi UNES sekaligus juga seorang psikolog klinis yang akan membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam pelaksanaan webinar kali ini. Kemudian ketentuan dan tata tertib pelaksanaan webinar ini. Jadi selama sesi acara, peserta diharapkan menyalakan video dan dapat menggunakan virtual background yang sudah kami berikan dari hari kemarin. Kemudian peserta dimohon untuk memastikan mic dalam kondisi mute, kecuali saat menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dapat dilakukan secara langsung dengan raise hand atau melalui fitur chat pada Zoom meeting. Apabila ada pertanyaan yang bersifat sensitif dan hanya ingin dikirimkan melalui private message, juga boleh nanti ditujukan kepada moderator atau teman-teman saya yang di situ tertulis co-host. Kemudian sertifikat elektronik saya sampaikan hanya diberikan kepada peserta yang mengisi form pendaftaran, mengikuti sesi webinar, dan mengisi daftar hadir di akhir acara. Jadi nanti daftar hadir, link akan diberikan di akhir acara. Itu juga sekaligus nanti yang akan menjadi dasar penulisan sertifikat yang akan terkirim langsung ke email Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masing-masing. Kemudian apabila terjadi kendala teknis atau jaringan yang menyebabkan peserta terlempar keluar dari Zoom meeting ini, maka dapat masuk kembali dengan tautan yang sama. Jadi kita akan mendengarkan paparan selama 60 menit dan tanya jawab sebanyak 30 menit. Jadi IPV ini menjadi bagian realita yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dan nanti akan banyak dibahas begitu ya oleh Bapak Cantyo. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau melalui CV singkatnya.
Nanti kita bisa kenalan lebih jauh ketika beliau menyampaikan pemaparan materi. Oke. Apakah terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Jadi pembicara kita kali ini sebenarnya saya sudah tidak asing lagi, biar tidak ini ya, tidak tegang gitu ya. Jadi beliau adalah Cantyo Atindrio Danisworo, MPhil psikolog. Beliau seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga seorang psikolog klinis dewasa yang memiliki minat yang sangat kuat di bidang psikologi, politik, dan isu-isu kemanusiaan begitu ya, terutama di bidang kekerasan dan gender. Untuk saat ini beliau sedang menjalani pendidikan S3 Doctor of Philosophy. Nah, ini saya agak deg-degan tiap kali mau baca seperti ini ya. Radboud University Nijmegen. Tolong saya dikoreksi ya, Santio, kalau ini apa keliru dalam ucapannya. Nggak apa-apa deh. Jadi memang beliau ini riset-risetnya juga tentang intimate partner violence ya. S2 beliau menyelesaikan di Universitas Indonesia, profesi psikologi, peminatan klinis dewasa gitu. Jadi beliau ini yang paling ganteng di antara kami bersembilan. Ya, jadi mohon diperhatikan ada Raffi Ahmad dan Marcel di wajah beliau. Kemudian di S1 beliau dari Universitas Katolik Atmajaya di Jakarta. Beliau seperti tadi saya sampaikan, beliau adalah psikolog klinis dewasa yang dari 2016 sampai sekarang di Yayasan Pulih. Kalau teman-teman atau rekan-rekan kenal, ini adalah yayasan yang sangat concern juga di bidang violence gitu ya. Ini serangkaian publikasinya sangat banyak ya, non akademik publikasinya juga banyak, ongoing research-nya juga masih tentang dating abuse victim sama intimate partner violence. Kita tunggu ini publikasinya Mas Danis, Mas Cantyo ya. Kemudian banyak juga pengalaman-pengalaman beliau, baik itu sebagai dosen, kemudian asisten peneliti, kemudian sebagai psikolog klinis dewasa, begitu. Dan masih banyak lagi pengalaman organisasi lainnya. Tanpa mengurangi waktu, karena pasti akan lebih menarik jika Mas Cantyo atau Mas Danis ini yang menyampaikan, waktu saya berikan kepada Mas Cantyo. Silahkan. Terima kasih Mbak Dipta. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak, Ibu. Saya izin share screen. Apa sudah terlihat? Ya, oke. Ya, terima kasih perkenalannya, Mbak Dipta. Terserah mau dipanggil Danis boleh, mau dipanggil Cantyo boleh, apapun saya tetap nengok kok. Gitu. Jadi saya di sini diminta oleh Mbak Dipta, teman S2 saya waktu itu, untuk sharing terkait dengan intimate partner violence, dan kebetulan itu juga yang menjadi topik S3 saya. Jadi di S3 ini saya fokus untuk melihat kenapa sih orang bisa bertahan di dalam hubungan yang berkekerasan gitu, karena kayaknya gampang banget sebenarnya buat orang luar tuh ngomong kalau kenapa sih nggak putus aja, kenapa sih nggak udahan aja gitu. Sebenarnya kalau kita yang di luar hubungan tuh ngomongnya enak gitu, gampang. Tapi sebenarnya nggak sama sekali ketika kita berada di dalam hubungan itu. Nah, project saya adalah untuk melihat kenapa bisa terjadi seperti itu dan apa peran dari pelaku dan juga bagaimana peran dari korban juga. Bukan berarti korban itu kita bisa salahkan, tapi kita pengen melihat bagaimana dinamika yang terjadi di dalam hubungan sampai orang tuh bisa lama dan susah untuk keluar dari hubungan yang berkekerasan. Itu sekitar project saya, dan mungkin kita bisa mulai saja. Sebenarnya kemarin request-nya adalah
kekerasan dalam hubungan di dalam masa pandemi gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana perbedaannya apa yang terjadi di masa pandemi, walaupun sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga kekerasannya juga sudah banyak sekali gitu. Jadi ini memang sesuatu yang perlu jadi perhatian kita. Kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan, korban kekerasan ini laporan tahun 2020 dari 2017, 18, 19 itu kita bisa lihat angkanya selalu naik gitu, ada di bawah, ada 9.600, 9.800 sampai 11.000 di tahun 2019 ini perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dan UN Women tahun lalu juga melaporkan bahwa angka kekerasan dalam hubungan itu meningkat selama masa lockdown di pandemi ini. Gitu. Nah, nanti kita akan juga lihat kenapa bisa terjadi peningkatan di masa lockdown. Di dunia sendiri, 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan. Kalau menurut UN Women itu mengalaminya kekerasan fisik dan kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah dari pasangan ya, dari intimate partnernya. Nah, tapi ini data 1 dari 3 perempuan ini kita lihat hanya pada kekerasan fisik dan kekerasan seksual, tetapi belum menyentuh kekerasan psikologis, kekerasan emosional, kekerasan verbal, bagaimana perkataan-perkataan kasar, merendahkan, itu tuh nggak masuk dalam sini. Jadi ketika kita lihat, kalau misalnya kita memasukkan kekerasan psikologis di situ, itu mungkin nggak 1:3, mungkin 2:3 gitu. Jadi bisa jadi sangat tinggi sekali. Kalau tadi dari awal saya menyebutkannya terkait dengan intimate partner violence, sebenarnya termnya banyak sekali yang similar lah ya, tapi mungkin kadang-kadang sedikit berbeda konteks. Misalnya ada domestic violence kadang-kadang mostly digunakan pada konteks rumah tangga gitu ya, atau kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Itu kalau di Indonesia biasa kita sering mendengarnya itu. Atau juga ada dating violence, saat ini mulai banyak diperbincangkan, atau kekerasan dalam pacaran, KDP dibilangnya. Lalu juga ada gender-based violence. Gender-based violence adalah biasanya yang fokusnya pada kekerasan yang terjadi di dasarnya dari dasar gender gitu, bisa dari laki-laki terhadap perempuan, atau misalnya terhadap kelompok-kelompok seksual minoritas, misalnya teman-teman transpuan, teman-teman LGBT, itu kekerasannya terjadi karena basisnya gender. Gender-based violence atau kekerasan berbasis gender, KBG, itu sering kita sebut juga seperti itu. Atau juga ada KBGO, itu juga sekarang sedang mulai banyak diperbincangkan. Kalau misalnya rekan-rekan semua sering main Twitter, itu sering banget ada fenomena-fenomena dan masalah-masalah KBGO. Kalau yang baru banget kemarin tuh ada salah satu, saya nggak tahu ya, seleb tweet atau selebgram, inisialnya R, itu dia dikirimkan foto tidak senonoh oleh salah satu followersnya. Habis itu dia melawan balik. Nah, itu jadi perbincangan tuh bagaimana dia melawan balik dan akhirnya kita bisa bilang tanda kutip mengintimidasi si pelakunya sebenarnya gitu. Terus juga KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Jadi segala suatu kekerasan yang terjadi dalam ranah online. Dan ini banyak terjadi sekarang apalagi ya, karena kita semua kehidupan kita berpindah tuh dari offline semua berpindah ke online. Atau juga ada term cyber violence against women and girls, mirip juga dengan KBGO tadi. Nah, tapi yang selama ini jadi perbincangan juga adalah kalau kita bicara tentang kekerasan dalam hubungan, KDRT, dating violence atau apapun itu, di kepala kita tuh selalu perempuan yang menjadi korban. Gitu. Tapi kalau kita lihat studi-studinya sebenarnya prevalensinya atau kemunculannya itu sebenarnya ditemukan berbeda-beda nih antara laki-laki dan perempuan. Ada yang bilang perempuan lebih banyak melakukan kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi banyak juga yang bilang perempuan lebih banyak menjadi korban, sehingga laki-laki menjadi lebih banyak pelaku. Gitu. Jadi
hasilnya sangat berbeda-beda. Ada yang bilang juga sama, kekerasan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang perlu kita sadari adalah terlepas dari siapapun yang melakukannya, satu, kekerasan itu adalah tentu sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, dan itu bisa berdampak banyak sekali terhadap diri dari si korbannya. Tapi polanya adalah biasanya laki-laki melakukan kekerasan secara fisik dan seksual, tapi perempuan kebanyakan melakukannya secara psikologis gitu. Jadi kekerasan secara verbal, makian, cercaan, hinaan itu banyak dilakukan oleh perempuan. Tapi bukan berarti perempuan tidak melakukan kekerasan fisik dan laki-laki tidak melakukan kekerasan verbal, tuh nggak juga gitu. Tapi mostly yang terjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di dalam hubungan, biasanya sifatnya adalah ketersalingan, kita bilangnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ketersalingan, biasanya misalnya laki-lakinya melakukan kekerasan fisik terhadap si perempuan. Lalu si perempuannya juga kadang-kadang nggak diem doang kan, akhirnya dia membalas, sehingga itu menjadi siklus, itu menjadi saling berhubungan. Siapa yang melakukan kekerasan, akhirnya yang satu membalas, akhirnya dua-duanya melakukan kekerasan. Gitu. Jadi hubungannya bisa sangat ketersalingan. Jarang sekali ada yang, nggak jarang sekali, mungkin adalah beberapa kasus yang satu pihak yang selalu menjadi pelaku, satu pihak yang hanya menjadi korban aja. Tapi seringkali ini terjadinya ketersalingan tersebut. Nah, tadi kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, itu tuh mungkin ada ya di level yang di atas ini saja, gitu. Kita tidak tahu seberapa banyak, ini seperti fenomena gunung es, ada banyak sekali yang data-data di bawah kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi yang tidak terlaporkan, gitu. Yang selama ini kita lihat hanya ada di media, hanya ada di pengadilan, kalau misalnya itu sampai ke ranah hukum. Tapi ada beberapa yang hanya sampai ke kepolisian atau rumah sakit. Dia sudah melaporkan tapi diminta untuk damai, gitu. Akhirnya tidak terangkat juga dan tidak terlaporkan juga. Nah, ada juga yang sudah sampai ke rumah aman, ke organisasi layanan psikologis, organisasi layanan hukum, itu juga bisa sudah masuk sampai situ, tapi tidak terekspos juga. Atau ada orang-orang yang datang ke dokter, ke psikolog, untuk mencari bantuan. Tapi kita tahu orang yang datang ke dokter, ke psikolog itu juga nggak banyak, karena banyak yang, yaudah deh, cerita aja sama orang terdekat, atau bahkan disimpan sendiri. Nah, kenapa sampai tidak muncul di permukaan, dan ada yang bahkan sampai hanya menyimpannya sendiri, itu ada beberapa stigma-stigma juga yang melekat pada korban, karena biasanya mereka malu. Kalau misalnya, kok saya jadi korban ya, kok saya bisa diginiin ya. Nah, ini juga sangat terkait dengan gender. Apabila laki-laki yang menjadi korban, maskulinitasnya akan jadi terancam tuh. Kok saya laki-laki, saya harusnya kuat, tapi saya malah diperlakukan seperti itu ya, gitu. Nah, itu yang menjadi hambatan dia untuk menceritakan ke orang lain, atau bahkan untuk melapor ke pihak yang lebih berwajib. Gitu. Dan yang sering terjadi juga adalah biasanya korban ingin untuk menjaga nama baik pasangan, gitu. Dia nggak pengen pasangannya itu dilihat buruk oleh lingkungannya. Jadi dia yaudah deh, mending nggak usah cerita aja deh, supaya orang lain nggak ngeliatnya secara negatif orang ini, karena sebenarnya ya in general dia baik kok, gitu. Tapi akhirnya disimpan sendiri, gitu. Dan pandangan masyarakat terkait dengan kekerasan dalam hubungan ini juga masih dilihat sebagai ranah yang sangat privat, yang sangat tabu, gitu. Kalau misalnya tetangga kita, misalnya ada yang melakukan KDRT, kita tuh enggan untuk masuk ke dalam mengintervensi kejadian tersebut, karena kita melihatnya itu adalah itu urusan pribadi lah, itu urusan privat lah, urusan dapur orang keluarga lain lah, ngapain sih kita ikut-ikutan, gitu. Padahal jangan-jangan kejadian itu sudah sangat mengancam nyawa si korbannya, gitu, atau bahkan mengancam anak-anaknya juga kalau misalnya mereka punya anak, gitu. Jadi ini sangat-sangat stigma itu jadi membahayakan juga untuk korban sebetulnya, gitu. Dan ini juga jadi seringkali kita melihatnya, ya udah dia
nggak pernah mau nurutin suaminya sih, akhirnya mencari pembenaran dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, atau nilai-nilai tradisional lainnya. Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah, kita jadi membenarkan, kita menormalisasi apa yang terjadi, kekerasan yang terjadi di dalam hubungan tersebut. Gitu. Dan akhirnya, ya ini akhirnya tidak terangkat ke permukaan, gitu, tidak terekspos. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan di dalam hubungan, kita juga bicara tentang bentuk-bentuknya tentunya. Nah, yang pertama, ini adalah 4 bentuk yang paling umum, adalah fisikal, jadi kekerasan secara fisik, tamparan, tendangan, dorong, atau misalnya digenggam dengan kencang, ya apapun yang bentuknya fisik, gitu. Nah, yang kedua adalah kekerasan psikologis. Nah, ini sifatnya bisa secara verbal, secara emosional, atau juga bisa diisolasi. Gitu. Kalau misalnya secara verbal adalah tadi ya perkataan-perkataan yang kasar, yang menggunakan kata-kata binatang dan lain-lain. Secara emosional bisa juga merendahkan misalnya. Itu, emang kamu bisa apa sih? Emang kamu kayak gitu, kamu mau nyari kerja? Emang kamu bisa? Kayak gitu. Akhirnya merendahkan, menjatuhkan kepercayaan diri dan harga diri si pasangannya. Lalu berikutnya adalah isolasi. Seringkali juga kekerasan ini banyak terjadi, IPV ini banyak terjadi pada orang-orang berusia muda, jadi remaja gitu sampai umur 20-an awal itu sangat rentan terjadi. Itu yang prevalensinya paling tinggi. Nah, kalau misalnya pada usia-usia remaja, usia SMA, kuliah gitu tuh kan seringkali kita masih pengen untuk main sama-sama teman, ngobrol sama-sama teman gitu. Nah, tapi pada saat itu juga sangat rentan terjadi isolasi. Jadi kita melarang pasangan kita untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa main bareng sama temennya. Jadi bahkan kadang-kadang pada beberapa kasus juga dengan keluarga juga dilarang gitu. Nah, ini juga yang jadi sangat berbahaya sekali, karena ketika sudah diisolasi, dia jadi jauh kan dari support system-nya. Kalau ketika dia sudah jauh dari support system-nya dan dia sudah dalam keadaan yang sangat-sangat riskan gitu ya, dia nggak tahu mau mencari bantuan ke siapa, karena dia sudah dijauhkan. Jadi isolasi ini kesannya kayak remeh aja gitu, tapi dampak jangka panjangnya juga sebenarnya sangat besar sekali. Lalu berikutnya adalah bentuknya adalah kekerasan seksual. Ini bisa bentuknya adalah marital rape atau date rape. Banyak juga yang kebingungan dengan konsep marital rape atau perkosaan dalam perkawinan. Gitu, kalau dibilang ya kan kalau sudah menikah ya sudah wajib dong harus melakukan. Kalau misalnya yang satu mau, berarti yang satu harus mau juga dong gitu. Enggak, karena kalau yang satu misalnya pasangannya sedang lelah, yang pasangannya sedang kondisi fisiknya tidak sedang dalam kondisi yang fit, gitu, masa mau dipaksa? Gitu. Nah, ketika yang satu tidak mengizinkan, maka itu kita bisa sudah kategorikan sebagai perkosaan. Begitu juga perkosaan ini bisa terjadi juga di dalam hubungan berpacaran. Lalu yang berikutnya adalah kekerasan ekonomi. Nah, ini contohnya adalah membatasi atau mengontrol finansial resource-nya dia. Jadi ketika dia misalnya dapat gaji, atau dia misalnya dapat penghasilan tiap bulan, nah itu sangat dikontrol. Jadi masuknya harus ke rekening ini, dan kamu cuma boleh dapat segini, gitu. ATM-nya dikontrol, cuma dikasih misalnya uang cash, gitu. Dan kalau misalnya ternyata dikasih, oke, yaudah 2 minggu 500.000 untuk belanja bulanan, belanja 2 mingguan ini. Kalau nggak cukup, dia akan dimarahin lagi, akan dipukulin gitu. Nah, itu juga terjadi. Jadi ini adalah masuk ke kekerasan dalam ekonomi. Nah, tapi yang perlu kita sadari juga, umumnya di dalam hubungan romantis ini, romantic relationship ini, biasanya jarang sekali yang terjadi hanya dalam satu bentuk kekerasan aja. Biasanya akan terjadi dalam berbagai bentuk.
Karena misalnya ketika terjadi physical violence, pasti akan ada kekerasan emosional juga gitu, pasti akan ada merendahkannya juga. Jarang tuh misalnya kayak udah pukul, plak, tampar, plak, udah stop sampai di situ. Biasanya pasti akan ada eskalasi emosi juga di situ, akan ada perendahan juga di situ gitu. Apa sih yang terjadi, konsekuensinya apa sih ketika kekerasan ini terjadi di dalam hubungan? Yang pertama tentunya kalau kekerasan yang terjadi secara fisik adalah cedera secara fisik, itu bisa dari merah-merah atau sampai biru-biru atau sampai patah dan lain-lain. Itu sangat tergantung dengan sampai seberapa kekerasan yang terjadi. Yang sangat sering terjadi juga adalah low self esteem. Jadi kepercayaan dirinya menjadi turun dan sangat rendah. Kalau saya tidak salah ingat, Mbak Dipta juga tesisnya juga terkait dengan self esteem pada perempuan korban kekerasan juga gitu. Jadi pasangan ini akhirnya merenggut kepercayaan diri karena kan seringkali direndahkan, seringkali dianggap tidak berguna gitu-gitu. Jadi kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu tuh jadi sangat rendah. Oh iya, emang saya bisa untuk melakukan ini ya, gitu. Jadi ini yang menjadi dampak yang sangat-sangat besar sebetulnya, tapi nggak kelihatan. Kalau physical injury kan ya udah kelihatan, kalau misalnya biru, udah biru. Tapi ketika dampaknya secara psikologis itu nggak terlihat dan biasanya bisa jadi panjang sekali ketika dia terus berada di dalam hubungan tersebut. Terus juga mungkin terjadi depresi, gangguan tidur, gangguan makan, sampai ke lethal consequences. Bisa sampai meninggal juga, sampai terjadi pembunuhan, itu juga terjadi pada beberapa kasus. Dampak-dampak lainnya, misalnya kesulitan untuk jadi konsentrasi karena dia sangat dikekang sekali gitu, diposesifin banget. Jadi ketika misalnya lagi kuliah, dia tuh harus bales WhatsApp pasangannya gitu. Akhirnya nggak bisa fokus untuk ketika di kelas tuh dia nggak bisa fokus gitu. Dan akhirnya juga jadi nggak happy menjalani hidupnya. Ketika sudah kayak gitu juga bisa jadi muncul pikiran-pikiran bunuh diri, kecemasan menjadi sangat tinggi, terus merasa terisolasi juga. Nah, yang sering terjadi juga adalah ketika misalnya pasangan sudah melakukan kekerasan tersebut, si korban ini seringkali jadi jadi menyembunyikan. Misalnya kayak sangat dicurigai nih si pasangannya jadi insecure banget, habis itu jadi ngecek HP. Itu juga udah melanggar privasi kan ketika ngecek HP tanpa izin. Nah, akhirnya si pasangan ini akhirnya jadi bohong-bohong, jadi ngumpet-ngumpetin gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa diam-diam berbohong dan ngumpetin apa yang terjadi itu adalah hal yang bisa kita terima juga, karena dalam hubungan yang sehat tentunya kita pengen interaksi dan komunikasi yang jujur. Tapi kita perlu tahu bahwa itu adalah juga bisa menjadi konsekuensi dari apa yang terjadi ketika kita selalu ditekan, selalu diposesifin gitu. Nah, itu dinamika yang mungkin terjadi juga di dalam hubungan. Dan akhirnya ketika diumpetin oleh misalnya si korbannya jadi ngumpet-ngumpetin, jadi berbohong, si pelakunya jadi kayak, tuh kan kamu pasti ngumpetin sesuatu, kamu pasti bohong deh, kamu pasti ada sesuatu. Padahal karena dia sangat merasa cemas ketika HP-nya dilihat, karena misalnya apapun yang dilihat bisa aja jadi bikin berantem. Padahal sebenarnya misalnya hanya chatting dengan temannya untuk ngomongin tugas kuliah, gitu. Tapi kamu apa yang chatting sama si ini? Akhirnya dia jadi insecure sendiri juga. Dan akhirnya jadi ngumpet-ngumpetin, dan akhirnya itu pasangannya jadi marah lagi, dan itu jadi seperti cycle. Itu tadi kalau kita bicara pada level individu, tapi kita juga bisa bicara pada level komunitas. Ketika kekerasan dalam hubungan terus-menerus terjadi dan kita biarkan, apa yang bisa terjadi adalah jadi ignorance. Orang jadi nggak akan peduli ketika misalnya temannya, keluarganya, atau siapapun itu mengalami kekerasan, dia jadi, ya udah, memang itu adalah suatu yang biasa aja, gitu. Jadi akhirnya di-ignore. Lalu juga dibenarkan akhirnya. Itu kan memang suatu yang wajar, karena kayak tadi misalnya, dia menggunakan justifikasi-justifikasi dan nilai-nilai agama yang
diinterpretasi dengan salah, terus juga dengan nilai-nilai tradisional yang dimiliki, itu akhirnya kekerasan itu dijustifikasi dan ya udah dibiarkan akhirnya. Lalu berikutnya adalah kualitas hidup dari masyarakat juga akan menjadi rendah karena kekerasan terjadi di mana-mana. Kita bayangkan kalau misalnya satu lingkungan kita, dalam satu komunitas itu tingkat kecemasan sangat tinggi, tingkat depresinya tinggi, produktivitas kerja juga jadi akan sangat rendah. Gitu, sehingga ketika produktivitas kerjanya rendah, dia juga nggak bisa untuk berinteraksi dengan baik, misalnya dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, sehingga kualitas kehidupannya juga akan menjadi sangat rendah. Dan ini ketika kita membiarkan hal tersebut terjadi, ini akan memperkuat siklus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Gitu. Jadi misal kekerasan ini bisa terjadi di rumah, misalnya dari bapak ke ibu atau sebaliknya dari ibu ke bapak gitu ya. Nah, si anaknya melihat. Ketika anaknya melihat, dia jadi belajar bahwa oke, kalau misalnya kekerasan ini terjadi di rumah, bapak saya melakukan, ibu saya melakukan, berarti ini suatu hal yang wajar. Dan ketika anak itu tumbuh dewasa, dia akan melakukan hal yang serupa juga kepada pasangannya. Dan itu mungkin akan dilihat lagi oleh anaknya. Sehingga itu jadi turun-menurun, bahwa kekerasan adalah sesuatu yang wajar, kekerasan adalah sesuatu yang normal saja untuk dilakukan, dan itu siklusnya akan jadi terus turun-menurun ke anak cucu. Gitu. Nah, ini akan jadi sangat berbahaya sekali tentunya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita harus melihat dari berbagai perspektif. Pertama adalah dari faktor keluarga dan developmental, atau dari perkembangan. Kalau di psikologi kita bicara tentang attachment, terus juga salah satu yang paling kuat faktor yang bisa memprediksi adalah menjadi korban di usia kecil gitu ya, pada saat anak itu kecil dan dia menjadi korban kekerasan, baik dari orang tuanya atau dari lingkungan sepermainannya, itu dia akan ketika dewasa dia akan melakukan hal tersebut karena dia tahu bahwa untuk saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, saya harus melakukan kekerasan. Karena saya ngelihat bapak saya, kalau dia minta sesuatu dan nggak diturutin sama ibu, dia akan melakukan kekerasan. Dan akhirnya bapak dapat. Nah, oleh karena itu, ketika saya sudah dewasa, untuk saya mendapatkan sesuatu, saya harus melakukan hal yang serupa seperti bapak saya. Gitu. Nah, itu kenapa juga tadi itu bisa jadi turun-menurun sekali. Itu dari faktor keluarga dan perkembangan. Yang berikutnya adalah dari faktor individu itu sendiri atau dari faktor perilakunya. Ada faktor penggunaan alkohol, karena dia pada saat itu juga jadi tidak bisa mengontrol perilakunya ketika sudah induce-nya sudah sangat banyak. Terus juga ada faktor dari trait atau sifat-sifat, dari sifat kemarahan dan juga psikopati. Psikopati ini ketidakmampuan untuk berempati gitulah ya, kita bisa bilang seperti itu, atau gangguan-gangguan mental lainnya. Nanti saya akan share sedikit terkait dengan kemarahan. Lalu faktor yang cukup bisa memprediksi secara kuat juga adalah faktor demografis. Rendahnya pendidikan, semakin muda itu akan, seperti tadi sudah saya sampaikan, semakin muda itu akan semakin rentan untuk berada dalam hubungan berkekerasan, mostly adalah pada usia-usia remaja. Sosial ekonomik yang rendah, tinggal di area rural, dan juga tinggal di dalam lingkup budaya yang masih sangat kuat faktor budaya patriarkisnya. Itu menjadi sangat-sangat secara tidak langsung juga akan mempengaruhi bagaimana dia melihat pasangannya, bagaimana dia melihat posisi laki-laki dan perempuan. Power-nya juga akan berbeda. Laki-laki dilihat sebagai, oh kalau saya ketika dia punya nilai patriarkis sangat kuat gitu ya, jadi oh berarti saya juga punya power yang sangat tinggi karena saya adalah laki-laki, saya adalah kepala keluarga, jadi saya bisa melakukan apapun ke pasangan saya gitu. Nah, berikutnya adalah faktor kognitif. Ini adalah beliefs atau skema. Jadi apa yang kita percaya
terkait dengan kekerasan itu sendiri, bahwa kekerasan adalah sesuatu yang sangat wajar, kekerasan itu adalah sesuatu yang normal, dan itu kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Ketika kita punya pola pikir seperti itu, maka akan jadi sangat mudah untuk melakukan kekerasan. Gitu. Nah, ini salah satu penelitian yang saya lakukan 2019 lalu, bagaimana peran dari kemarahan gitu, orang yang trait anger itu adalah sifat kemarahan, jadi orang yang punya tanda kutip bakat marah gitu ya, yang memang pemarah, itu bisa mempengaruhi dia melakukan kekerasan. Nah, tapi di sini saya juga melihatnya dengan masculine stress. Masculine stress adalah ketika laki-laki, kan kita, kalau laki-laki itu kan dituntut untuk jadi orang yang kuat, jadi pemimpin, harus jadi kepala keluarga, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika dia tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka dia akan jadi stres tuh. Dia akan jadi mempertanyakan dirinya, apakah saya beneran laki-laki atau enggak sih? Kok saya nggak bisa menghidupi keluarga saya ya? Kok saya nggak bisa ngatur anak saya untuk menjadi seperti yang saya mau ya? Gitu. Nah, ketika dia tidak bisa memenuhi harapan lingkungan sebagai laki-laki tersebut, dia akan mengalami stres. Nah, bagaimana akhirnya ditemukan waktu itu si MGRS adalah masculine general stress atau masculine stress ini, dan trait anger itu ternyata memprediksi kekerasan di dalam hubungan. Gitu. Jadi orang yang pemarah itu akan jadi sangat memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan karena dia seringkali tidak bisa mengontrol kemarahannya. Gitu. Dan juga ketika dia sudah terancam maskulinitasnya, dia akan juga jadi more likely untuk melakukan kekerasan. Tapi ketika kita lihat lebih detail, interaksi ternyata tidak signifikan, dan masculine general stress ini menjadi prediktor hanya ketika trait anger-nya pada level sedang atau tinggi. Gitu. Jadi ketika orang punya sifat pemarahnya tinggi atau sedang, dan dia juga punya terancam maskulinitas ya, karena misalnya pada masa pandemi seperti ini, misalnya pada awal-awal mungkin ya, kalau sekarang ekonomi sudah sedikit lebih membaik, banyak yang di layoff gitu, banyak yang dipecat dari pekerjaan dan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Dan itu kan kalau dia punya nilai maskulinitas dan patriarki yang sangat kental sekali, dia akhirnya jadi, wah, saya nggak bisa menghidupi keluarga nih. Akhirnya dia jadi sangat mudah merasa terancam. Dia akan jadi sangat stres di situ. Dan apa yang dilakukan adalah akhirnya dia akan marah-marah, dia akan melakukan kekerasan ke pasangannya. Gitu. Itu dengan kayak gitu dia menunjukkan bahwa saya adalah laki-laki, karena laki-laki juga dituntut sebagai orang yang jadi harus lebih kuat, jadi orang yang harus powerful. Nah, karena dia terancam pada satu sisi, maka dia harus memenuhinya pada sisi lain, itu dengan menunjukkan kekuatannya dia dengan kekerasan itu sendiri. Terus ada beberapa tipe juga, kalau kita seringkali di masyarakat tuh kita sering, padahal dia baik ya di lingkungan dia, saya nggak nyangka dia kayak gitu, di keluarganya nggak nyangka dia kayak gitu sama pasangannya. Itu adalah hal yang wajar sekali karena ada beberapa tipe. Yang pertama, battersnya adalah si pelakunya itu, yang dia hanya melakukan pada keluarganya aja. Jadi di lingkungan dia baik-baik aja sebenarnya. Tapi dia hanya melakukan pada keluarganya aja. Ada juga yang tipenya hanya melakukan pada pasangannya aja. Gitu. Jadi ke keluarga dia baik-baik, tapi dia hanya melakukan ke pasangannya. Jadi nggak mau melakukan apapun kekerasan itu kepada anaknya. Tapi ada juga yang memang ya pada siapapun, dia memang orangnya kasar, dia memang orangnya nggak bisa ngontrol kemarahannya, jadi sama pasangan, sama lingkungannya, sama tetangga-tetangganya juga dia keluar aja semuanya. Gitu. Jadi ada beberapa tipe ini, dan bukan berarti ketika dia baik di lingkungan, di keluarganya dia juga pasti baik, belum tentu juga. Gitu. Jadi keheranan seringkali yang kita alami, padahal dia baik ya, kalau di kerjaan, kalau di kantor dia baik ya, atau sama teman-teman dia baik ya, nah kok bisa kayak gitu? Sangat mungkin terjadi. Kalau tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan kekerasan, tapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa jadi korban. Yang pertama adalah dia mungkin punya kecemasan yang sangat tinggi,
terus juga dia punya harga diri yang rendah, jadi dia mau untuk diapain aja gitu sama pasangannya, atau dia mungkin juga takut sama pasangannya. Dia takut sama pasangan, akhirnya ya udah dia nurut aja. Atau kadang-kadang seringkali kita juga dengar tuh kayak, bisa lah nih, kasihan dia lagi kayak gitu, kayaknya saya bisa deh untuk bantuin dia keluar dari situasinya, pengen jadi penyelamat gitu, pengen jadi juru selamat pada pasangannya tersebut gitu. Atau kadang-kadang juga kita jadi feel responsible, kita merasa bertanggung jawab untuk mengubah pasangan kita untuk jadi lebih baik. Nah itu seringkali yang sering kita salah pahami juga ya, bahwa ya perubahan yang terjadi pada pasangan itu sangat-sangat kita tidak bisa mengontrol lah gitu. Ketika kita malah berpikir kita yang harus mengubah, kita yang bertanggung jawab, seringkali kita malah jadi korban atas keinginan baik kita. Gitu. Jadi kita harus tahu betul batasnya, sampai di batas mana kita bisa mau membantu, sampai di batas mana kita harus mundur juga. Terus juga unstable financial condition, ketika tidak punya kondisi finansial yang baik, kita akhirnya bergantung sama pasangan. Dan akhirnya kita kalau bisa nggak bisa keluar juga dari hubungannya. Itu nanti setelah ini kita akan lihat modelnya lebih lanjut. Tidak punya social support seperti yang tadi saya sampaikan di awal, merasa terisolasi di hubungan, terus juga itu yang jadi membuat dia nggak bisa untuk keluar dari hubungan tersebut, dan juga punya anxious attachment. Nah, kenapa di dalam pandemi ini jadi meningkat? Karena semua orang stres, semua orang punya permasalahan di kerjaannya, bosan banget di rumah. Untuk perempuan bisa jadi double burden. Ketika biasanya nganterin anaknya sekolah, habis itu dia bisa berangkat kerja, tapi pada beberapa kasus akhirnya perempuan juga harus nemenin anaknya untuk sekolah online, lalu harus masih ngurusin kerjaannya juga, kadang-kadang triple burden juga untuk ngurusin rumah, gitu, untuk bersih-bersih dan lain-lain. Gitu, akhirnya jadi sangat berat sekali. Nah, ketika sudah sangat stressed out, jadi punya kesulitan untuk meregulasi emosinya. Jadi, ya akhirnya kan kita namanya capek ya, kan kita perlu untuk venting out, untuk dikeluarin. Gitu, dan akhirnya itu jadi sumber konflik juga. Ketika misalnya si perempuan akhirnya, atau salah satu pihak, bisa untuk mengalami stres ini karena double atau triple burden. Gitu. Makanya di sini juga jadi sangat penting bagi pasangan yang di rumah untuk berbagi peran, sehingga stresnya itu dibagi-bagi, bukan hanya pada satu sisi doang. Tadi karena kita sedang masa lockdown, PPKM, kita nggak punya personal time. Kalau dulu mungkin pas kuliah, pas kerja gitu, pasangan yang menikah tuh kalau weekdays bisa ke kantor, habis itu kerja, habis itu malamnya baru ketemu lagi. Kalau sekarang 24/7, selalu bareng sama si pasangannya. Sehingga interaksinya bisa menjadi intens, ditambah dengan stres-stres yang sudah dimiliki. Gitu. Terus juga yang mungkin terjadi dalam masculine gender role stress, seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika misalnya dia dipecat atau gajinya turun, dan akhirnya dia merasa terancam maskulinitasnya. Karena tadi tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa jadi ayah yang baik, jadi tidak bisa jadi kepala keluarga yang baik, itu akhirnya dia mempertanyakan dirinya. Gitu. Nah, ini yang biasa terjadi pada laki-laki. Nah, tapi karena ketemu terus nih, kan jadi konfliknya tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa, ya sebetulnya tidak menghindari konflik juga bukanlah suatu hal yang baik, tapi ketika kita berkonflik biasanya menghindar untuk beberapa saat, habis itu kembali lagi, nggak apa-apa banget, tapi ketika dalam situasi lockdown seperti ini, tidak bisa dihindari, tinggal satu rumah, tinggal ya kalau rumahnya cukup besar itu masih cukup beruntung, tapi kadang-kadang misalnya tidak cukup besar tempat tinggalnya, sehingga selalu ketemu-ketemu terus, dan itu akhirnya menjadi tantangan tersendiri juga untuk bisa menghadapi konflik tersebut. Dan juga cara menyelesaikan konfliknya juga jelek. Gitu. Akhirnya ya udah di venting out, semuanya dikeluarin, marah-marah dengan cara yang sangat agresif. Gitu.
Nah, tapi kenapa tadi kembali lagi juga kenapa orang bisa bertahan itu yang seringkali menjadi pertanyaan. Nah, di sini ada yang namanya investment model of commitment. Jadi komitmen seseorang ini sebenarnya model yang digunakan untuk hubungan apapun sebenarnya, kan bisa di hubungan pertemanan, bisa di hubungan, tapi awalnya model ini digunakan untuk hubungan romantis yang normal tapi bukan yang berkekerasan gitu. Jadi kenapa orang bisa committed, bisa punya komitmen di dalam hubungan dipengaruhi oleh 3 faktor ini, yaitu satisfaction level atau tingkat kepuasan dia terhadap hubungan. Biasanya memang kalau di hubungan berkekerasan kepuasannya sangat rendah gitu. Tapi kepuasan rendah ini tertutupi oleh dua hal ini, quality of alternative dan investment size. Kalau di investment size ada seberapa dia sudah menginvestasikan dirinya di dalam hubungan tersebut. Misalnya hubungannya sudah berjalan 5-10 tahun, udah panjang gitu, sudah punya anak, habis itu sudah ngeluarin energi secara emosi sudah sangat besar. Akhirnya dia mempertimbangkan kalau misalnya saya sudah di dalam hubungan seperti ini, saya sudah berinvestasi sekian banyak, apa saya mau putus, apa saya mau udahan dalam hubungan ini, gitu. Lalu yang berikutnya adalah quality of alternative. Jadi seberapa besar alternatif yang dia miliki di luar hubungannya saat ini. Ketika tadi misalnya dia sudah ada di dalam hubungan tersebut, lalu dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dia udah nggak punya keluarga, teman-teman udah jauh, usianya sudah tua sehingga untuk mencari pasangan lain lagi itu sudah entah dia mungkin juga sudah capek, udah males, atau mungkin pilihan dia juga sudah nggak banyak, itu akhirnya mempengaruhi keputusan dia untuk bertahan atau tidak dalam hubungan. Lalu juga tadi secara finansial, quality of alternative ini juga jadi masuk ke dalam sini. Jadi misalnya dia tidak punya alternatif lain selain bertahan di dalam hubungan, karena dia nggak punya pemasukan, karena dia nggak punya penghasilan, gitu. Jadi ketika dia nggak punya financial resources, ya kalau dia keluar dari hubungan gimana caranya hidup, gimana caranya anak-anaknya sekolah, gitu. Makanya akhirnya dia memilih untuk bertahan di dalam hubungannya, gitu. Makanya kenapa intervensi-intervensi pemberdayaan perempuan juga seringkali masuk melalui secara ekonomi, gitu, dari faktor ekonomi. Karena dengan kayak gitu, kita memberikan alternatif kepada perempuan-perempuan untuk bisa berdaya sendiri. Supaya ketika dia keluar dari hubungan, dia masih bisa hidup, dia masih bisa nyekolahin anaknya. Dan edukasi-edukasi terhadap semua jenis gender juga jadi sangat penting, gitu. Karena dengan dia punya pendidikan yang baik, dia bisa bekerja, dia bisa mencari penghasilan untuk hidupnya, gitu. Dan akhirnya komitmen ini juga mempengaruhi relationship stability-nya dia. Mbak Dita, saya masih punya waktu berapa banyak ya? Kalau ini mungkin saya sedikit saja. 15 kalau di 15 menit. Oke, ya. Kalau di sini juga kenapa orang bertahan adalah karena kalau kita melihat dari operant conditioning principle, kalau di psikologi kita sangat familiar dengan ini harusnya. Jadi ketika korban itu kadang-kadang memaafkan gitu ya, karena dia sudah komit di dalam hubungannya, akhirnya ya udahlah, saya maafkan aja pasangan saya ketika dia berperilaku seperti itu. Dan akhirnya ketika dimaafkan, si pelaku nih jadi mikir, pasangan saya maafin, berarti saya ngelakuin itu nggak apa-apa dong. Nah, ketika dia jadi sadar bahwa si pelakunya jadi berpikir bahwa apa yang dilakukan bukanlah suatu masalah, itu akan jadi siklus. Berarti saya akan melakukannya lagi. Dan ketika dia melakukannya lagi, pasangan yang sudah komit itu akan memaafkan lagi. Dan itu jadi terus-terusan seperti itu. Nah, masalahnya ketika itu terjadi terus-terusan seperti itu, kan seringkali forgiveness, memaafkan itu dinilai adalah suatu hal yang baik ya. Kalau misalnya kita maafkan, kita berhasil mencapai titik forgiveness itu tuh kayaknya adalah sesuatu yang selalu positif gitu. Tapi masalahnya ada yang namanya doormat effect atau jadi keset gitu. Kalau kita masuk ke rumah kan kita seringkali kesetin kaki kita dulu gitu ya. Kesetin kaki terus untuk ngebersihin. Nah, kita tuh jadi seperti keset karena kita memaafkan, kita membersihkan apa yang terjadi, tapi itu hanya sebenarnya
menjatuhkan self respect, self concept kita dan keberhargaan diri kita. Gitu. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan forgiveness ketika dilakukan pada konteks kekerasan yang terjadi terus-menerus, yang sudah menjadi pola, yang sudah menjadi kebiasaan, itu nggak baik juga untuk diri sendiri. Mungkin ketika itu terjadi satu kali dan kita memaafkan, dan berikut-berikutnya tidak terjadi lagi, mungkin nggak masalah. Tapi ketika kekerasan terjadi terus-menerus, dan akhirnya itu menjadi siklus, dan kita terus memaafkan pelaku, itu akhirnya menjadi tidak baik untuk kondisi psikologis kita sendiri. Nah, ini yang saya rasa juga sangat penting, kenapa orang bertahan, adalah siklus dari kekerasan. Jadi pada siklus dari kekerasan ini, yang pertama adalah honeymoon phase. Ini tuh saat dimana ya sedang honeymoon lah ya, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayang, lagi bucin-bucin ya gitu ya. Itu terjadi, terus mulailah, pasti dalam hubungan pasti akan ada konflik-konflik. Sudah mulai memanas tuh, tension building, sudah mulai ada argumen-argumen, ada tuduhan-tuduhan. Lalu berikutnya kekerasannya terjadi. Violennya terjadi dalam bentuk apapun tadi, fisik, verbal, psikologis, dan lain-lain. Kekerasan terjadi, lalu berikutnya adalah si pelaku akhirnya meminta maaf, merasa menyesal, atau mendinai perilakunya. Saya kan melakukan itu karena kamu kayak gitu, bisa juga tentunya berbagai macam bentuk. Lalu di situ si korban akhirnya ya udah deh, iya deh, maafkan deh, kayak dia nggak mungkin melakukan itu lagi deh. Akhirnya balik lagi ke honeymoon phase, sayang-sayangan lagi, bucin-bucinan lagi. Habis itu, nah tapi yang jadi masalah adalah ini akan terjadi lagi, terus-menerus seperti itu. Berantem lagi, kekerasan terjadi lagi, dia minta maaf lagi, korban punya harapan lagi, sayang-sayangan lagi, dan terus-menerus. Yang menjadi titik krusial adalah pada fase 4 dan fase 1 ini. Karena kita selalu punya harapan bahwa pasangan kita bisa berubah. Karena pada titik ini, si pelaku itu minta maaf, merasa bersalah, janji nggak akan melakukan lagi, diiming-imingi janji-janji manis, gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya kekerasannya selalu terjadi terus-menerus. Dan ketika ini sudah menjadi siklus, ini bisa yang tadinya misalnya hanya sebulan sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi seminggu sekali, bahkan dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali. Gitu. Ketika itu sudah terjadi sangat parah. Dan bentuk kekerasan juga semakin lama kan mungkin semakin intens. Gitu. Jadi kita seringkali terjebak dalam siklus ini dan nggak bisa keluar karena kita merasa selalu punya harapan di dalam hubungan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah hubungan yang sehat, dan dari tadi kita bicara hubungan yang berkerasan gitu ya. Kalau hubungan berkerasan kita selalu lihat bahwa ada kekerasan emosionalnya, merendahkan, gaslighting, neglect, tidak trust yang diberikan oleh pasangan tidak kita hargai, terjadi kekerasan seksual, dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual, kekerasan psikologis, isolasi, atau tadi using privilege, jadi saya adalah man of the house, saya adalah kepala keluarga, saya adalah yang memimpin hubungan ini, gitu. Atau menggunakan intimidasi. Ini adalah hubungan yang berkerasan yang tidak sehat. Nah, tentunya ini jadi jadi tanda-tanda bahwa kalau kita sudah melihat ada beberapa poin di sini, kita harus mulai berefleksi terhadap hubungan kita. Nah, yang kita harapkan itu adalah hubungan yang sehat, gitu, bahwa didasari oleh kejujuran gitu ketika kita berkomunikasi secara terbuka, secara jujur juga, saling support juga antara satu sama lain, terus juga berkooperasi, mau untuk melakukan perubahan, bikin keputusan bersama-sama, juga didasari oleh kepercayaan. Ya karena kalau tanpa rasa percaya, mau gimana juga kalau misalnya kita insecure, kalau kita nggak ada rasa percaya, kita akan insecure terus. Gitu. Terus juga kita harus punya akuntabilitas juga, kita mengakui ketika kita salah, menerima tanggung jawab ketika kita bersalah, atau melakukan sesuatu yang tidak disukai pasangan. Gitu. Dan juga kita harus tetap menjaga si safety ini, bahwa untuk kita menolak tuh hal-hal untuk yang mengintimidasi, kita juga harus respect dari personal space pasangan, dan juga ketika menyelesaikan masalah juga menyelesaikannya dengan cara yang non-violent. Gitu. Tanda-tandanya ketika dalam hubungan yang sehat adalah kita bisa menjadi diri kita apa adanya,
gitu. Kita nyaman ketika kita berada dalam interaksi kita dengan pasangan. Terus juga two-sided, jadi kita memberi tapi juga kita mendapatkan sesuatu. Jangan sampai hanya kita memberi aja terus menerus, akhirnya kita nggak mendapatkan sesuatu, berarti itu ada sesuatu yang salah di situ. Gitu. Nah, tapi juga kita perlu ingat disagreement atau konflik itu adalah sesuatu yang normal dan oke-oke aja. Gitu. Tapi masalahnya bagaimana cara kita menyelesaikannya. Gitu. Ketika kita bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, itu tidak agresif, tidak marah-marah, tidak melakukan kekerasan, itu berarti itu adalah hubungan yang cukup sehat. Kita juga punya bagian dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ada dua lingkaran gitu ya, ada dua lingkaran, kita tuh tidak menjadi satu secara utuh gitu, tapi kita masih punya sisi yang jadi diri kita sendiri, tapi juga ada sisi yang kita berbagi dengan orang lain gitu. Jadi kita nggak menyatu secara utuh dan penuh. Nah, sebaliknya apa tanda-tandanya, red flags-nya kalau misalnya hubungan ini udah nggak sehat nih. Kita kadang merasa bersalah ketika kita melakukan apapun gitu, kok rasanya saya salah mulu ya kalau melakukan ini salah, melakukan itu salah, tuh udah menjadi satu tanda. Terus juga pasangan kita nggak bisa meregulasi emosinya dengan baik gitu, akhirnya semua keluar dengan secara agresif gitu, they're physically or psychologically agresif ketika punya masalah. Terus juga mereka sudah mulai mengontrol gerak-gerik kita, mengisolasi, kamu harus ke sini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu juga menjadi tanda-tanda. Lack of trust, insecure kalau misalnya pergi sama temennya, wah ditanyain terus, kamu pergi sama siapa, kamu nggak boleh pergi sama ini. Sudah jadi sangat jealous dan sampai mencapai ke possessiveness gitu ya, udah sangat dikekang banget gitu, itu menjadi tanda-tanda juga. Breach of privacy, buka sosial media, buka Instagram misalnya, buka direct message pasangan, direct message kita, buka WhatsApp kita tanpa izin, itu sudah menjadi tanda-tanda juga gitu. Terus juga kita merasa jadi kecil kalau bareng pasangan, kita jadi direndahkan, itu juga tanda-tanda hubungannya tidak sehat. Karena sebetulnya love should not hurt gitu. Jadi ketika kita dalam hubungan yang sehat ya pasti akan ada konflik-konflik, betul, tapi harusnya tidak sampai saling melukai. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan live ini. Yang pertama adalah kalau misalnya kita punya teman gitu ya yang berada dalam hubungan yang berkerasan, yang pertama kita bisa lakukan adalah listen. Gitu, sabar aja, kita pahami, kita validasi emosinya. Ya kamu ngerasa sedih ya karena kamu kayak gitu ya. Ya pasti stres banget ya kalau pacar kamu kayak gitu ya. Dan yang pertama paling bisa kita lakukan adalah percaya. Gitu, karena seringkali kayak tadi, masa sih dia kayak gitu? Yakin loh dia beneran kayak gitu? Karena di dalam situasi lain sih pasangannya sebenarnya adalah orang yang kayaknya baik-baik aja, dan akhirnya kita nggak percaya tuh apa yang terjadi sama dia, sama korbannya gitu. Dan akhirnya ketika kayak gitu, iya ya, apa jangan-jangan saya yang salah ya, si korbannya bisa jadi berpikir seperti itu. Nah, makanya hal yang pertama kali kita bisa lakukan adalah percaya. Berikutnya adalah don't pressure to talk gitu ya. Ketika mereka mau cerita silahkan, ketika mereka lagi nggak mau cerita juga ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa bilang bahwa oke, kalau kamu mau cerita bilang aja ya, nanti kamu chat aku aja, nanti aku bisa kita bisa ngobrol gitu, sehingga orang itu tahu bahwa kita ada di situ untuk siap bantu dia gitu. Terus berikutnya adalah inform. Kita bisa kasih informasi-informasi, kalau kamu butuh bantuan, misalnya mau ke psikolog atau ke lembaga bantuan hukum, tuh bisa ke nomor ini loh, kalau kamu bisa coba daftar ke situ gitu. Yang berikutnya adalah facilitate. Kita bisa tawarin misalnya, kalau kamu misalnya susah untuk ngubungin psikolog atau janjian, aku bisa bantuin untuk janjian. Kita offer practical support gitu. Terus juga kita bisa bantu untuk assess risk-nya. Jadi kita lihat apakah sebenarnya sudah seberapa parah sih hubungan tersebut gitu, apa yang mungkin bisa terjadi lagi di kedepannya, dan kita bisa bantu untuk create safety plans. Berikutnya, apa yang bisa dilakukan ketika terjadi
hubungan berkekerasan yang sudah sangat parah, misalnya ancaman-ancaman fisiknya, ancaman-ancaman ada mungkin sampai ancaman pembunuhan kayak gitu-gitu mungkin sangat mungkin terjadi, dan kita bisa bantuin. Oke, kalau misalnya dia melakukan ini, dia sudah mulai mukulin, dia sudah mulai main fisik, kamu mau ngapain? Kamu mau pergi ke tempat orang tuamu kah, atau kamu mau pergi ke tempat kakakmu, adikmu, atau kemana? Gitu, kita bantu memikirkan hal tersebut. Kalau berikutnya, I-nya adalah empower, yaitu memberikan informasi-informasi yang bisa membantu mereka. Gitu, bantu mereka juga untuk bersosialisasi, sehingga dia bisa dapat support system yang baik dari kita. Gitu. Dan bantu mereka juga untuk rileks, karena mungkin dalam kondisi yang sedang tidak happy, sedang sangat cemas, sedang depresif, gitu. Jadi kita bisa bantu mereka untuk jalan-jalan setidaknya, atau misalnya ngobrol, atau ya hadir di situ untuk bisa membantu mereka. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika kita menjadi korbannya? Cari safe space, tempat di mana bisa aman dari pelaku tersebut ketika mereka misalnya sudah ada ancaman-ancaman fisik, atau misalnya sudah kekerasan psikologis sudah sangat tidak bearable gitu ya, sudah sangat kita nggak bisa tahan lagi. Di mana tempat yang bisa kita datangi untuk bisa kita merasa aman gitu. Kalau di sini bisa ke rumah keluarga, ke rumah sahabat, atau misalnya ke rumah aman, itu juga bisa. Terus juga kita bisa bilang ke significant others, karena ini balik lagi ini sangat penting sekali untuk punya support system yang baik. Gitu. Jadi kita bisa bilang ke sahabat kita, ke keluarga, atau ke siapapun. Gitu. Minta bantuan pada siapapun, pada psikolog, pada LBH, pada polisian ketika itu dibutuhkan. Gitu. Atau pada significant others juga. Lalu terima saja emosinya, bahwa kadang-kadang kita mempertanyakan tuh, kalau misalnya sudah di gaslighting gitu ya, kita rasanya apapun yang kita lakukan itu salah kita gitu. Disadari aja bahwa kita sedang merasa tidak nyaman pada saat tersebut gitu, bahwa apapun yang kita rasakan itu memang konsekuensi dari apa yang terjadi dalam hubungan. Bukan berarti kita jadi harus mendinai perasaan tersebut. Saya kok sedih ya, saya kayak nggak boleh sedih deh, saya kayak nggak boleh ngerasa kayak gini deh. Kita terima saja perasaan-perasaan tersebut. Ketika hubungannya juga belum terlalu kekerasannya belum terlalu parah, itu juga kita bisa melakukan distraksi kepada diri kita. Kita bisa melakukan hobi, kita bisa berolahraga, dan lain-lain. Sehingga kita tidak fokus pada satu hubungan yang berkekerasan itu saja. Yang berikutnya, tadi kita bisa membantu risk assessment ke orang lain, kita juga bisa melakukan risk assessment ke diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya dia separah-parahnya, dia bisa melakukan apa ya? Itu kita bisa lakukan risk assessment itu kepada diri kita sendiri. Create safety plans juga, yang konkret tentunya kalau misalnya malam-malam dia sudah mulai melakukan kekerasan, dia sudah mulai mengancam, apa yang bisa saya lakukan? Saya harus kabur kemana? Lewat mana? Gimana caranya? Itu dibikin safety plans yang jelas. Gitu. Terus kadang-kadang kita juga masih mempertanyakan tuh, ini sebenarnya hubungannya sehat atau enggak ya? Ini hubungannya seperti apa ya? Coba lihat ketika kita sebelum ada di hubungan tersebut dan ketika kita setelah ada di hubungan tersebut. Seberapa berubahnya kita? Apakah kita berubah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Itu yang harus kita cek juga. Gitu. Ketika kita jadi lebih buruk, berarti there's something wrong gitu ketika kita ada di hubungan tersebut. Dan juga coba pahami lagi pola perilaku kekerasannya. Gitu. Pattern-nya seperti apa? Lihat tadi siklusnya, apakah siklusnya terjadi seperti itu, terus-menerus seperti itu. Ketika memang terjadi siklusnya seperti itu dan kita nggak bisa keluar, berarti kita harus melakukan sesuatu untuk break the cycle. Apa yang perlu kita ingat adalah violence is never okay. Gitu. Dalam bentuk apapun, dalam konflik separah apapun, kekerasan itu tidak boleh terjadi dalam hubungan gitu. Jadi hubungan yang kita harapkan yang sehat adalah kita bisa menyelesaikan konflik-konfliknya dengan cara yang positif, yang non-violent, gitu, yang non-agresif. Jadi kita harus belajar juga untuk bisa menyelesaikan konflik, bersolusi dengan konfliknya dengan cara yang baik. Gitu. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Kalau misalnya ada yang mau
bertanya atau apapun, silahkan kontak ke email berikut, itu chantio.danis@uiacid atau @ru.nl. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dipta. Oke, terima kasih Mas Danis untuk pemaparan yang sangat menarik ya. Oke, informasi Seret, Mbak. ya, silahkan minum dulu Mas Danis sambil menunggu ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan, tapi saya ingatkan kembali nanti ada link presensi yang akan dikirimkan oleh rekan saya Ambar di fitur chat Zoom ya. Jadi silahkan nanti yang ingin mengisi nanti akan diinfokan oleh Mbak Ambar di chat Zoom. Tunggu saja. Oke. Mas Danis sudah siap dengan pertanyaan? Sudah, Mbak, silakan. Ini ada pertanyaan, saya bacakan untuk yang pertama. Halo Kak, saya Anissa. Mau izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat kekerasan yang dilakukan pasangan di jalan? Kadang seperti yang diberitahu tadi, kita merasa segan untuk ikut campur. Terima kasih. Oke, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah langsung dikonfront, gitu. Kita bisa langsung konfront, stop, jangan kayak gitu, bukan hal yang baik dan lain-lain gitu. Kita bantu lindungi dan bilang ke pelakunya bahwa itu adalah hal yang tidak appropriate gitulah ya. Gitu, itu yang pertama. Sebenarnya ada 4D yang bisa dilakukan. Saya agak lupa. Yang pertama tadi itu adalah saya lupa D tapi yang saya sampaikan tadi di awal. Yang kedua adalah distract gitu. Jadi kita mendistract kekerasan yang sedang terjadi. Kita nggak harus konfront si pelakunya, tapi kita bisa dengan cara tanyain misalnya si korbannya, kamu nggak apa-apa, mau dibantuin apa gitu. Jadi kita masuk ke dalam situasi tersebut gitu tanpa kita harus konfront ke pelakunya. Gitu. Terus itu adalah distract, kemudian kita bisa delegate. Nah, delegate-nya adalah dengan cara kita laporkan ke pihak yang lebih berwajib di situ. Misalnya kita lagi ada di restoran, kita bisa ngomong sama pegawai restorannya atau manajer restorannya. Mas, Mbak, itu tolong ada lagi ribut-ribut tuh sampai kayak gitu, boleh tolong dibantuin nggak? Gitu. Atau misalnya lagi di mall gitu, ada satpam atau ada polisi di situ, bisa dilaporin. Gitu. Jadi kita mengalihkan, kita mendelegasikan tanggung jawab itu ke orang yang lebih berwajib. Itu delegate, distract, terus tadi confronting, saya lupa D-nya apa, sama yang terakhir adalah document. Document adalah direkam aja. Gitu, kita rekam atau kita ambil foto atau apapun itu, sehingga ketika itu mau dilaporkan ke pihak yang lebih berwajib, kita punya buktinya. Gitu. Jadi kita membantu korban untuk bisa melakukan tindak lanjut ketika dia mau untuk memfollow up kekerasan yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung harus ngapain, tapi 4 hal itu yang bisa kita lakukan ketika kita melihat kekerasan yang terjadi. Atau sebenarnya ini 4D ini adalah itu dari L'Oreal kalau nggak salah. L'Oreal International, mereka punya campaign terkait dengan sexual violence sebenarnya. Gitu. Jadi ketika ada kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan yang terjadi, hal ini juga bisa kita lakukan. Gitu. Tidak harus dalam hubungan saja, tapi dalam ranah umum itu kita bisa juga lakukan. Gitu. Semoga cukup menjawab dan membantu. Oke. Jawab ya, Nis. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tia Tira. Izin bertanya Pak Cantio, Mas Danis ya kan? Apakah ada tips bagaimana agar bisa mengkomunikasikan perilaku kekerasan kepada orang tua yang abusive? Terima kasih. Oke. Ini orang tuanya abusive kepada anaknya atau kepada sesama orang tuanya, mungkin itu yang perlu kita perhatikan juga, karena sangat tricky memang ketika hubungannya dekat banget sama kita gitu, karena kita jadi punya kedekatan secara emosional sama orang tersebut. Ketika misalnya kita cukup dekat dengan salah satu orang tua kita bisa mulai dengan
ngomong sama orang tua yang dekat sama kita. Misalnya kita dekat sama ibu kita bisa mulai ngobrol sama ibu kita. Gitu kayak, Bu, nggak apa-apa. Misalnya kita bisa tanya tadi, Ibu nggak apa-apa digituin sama Bapak, atau kita kasih perhatian kita kepada orang tua kita yang menjadi korban, gitu. Kalau misalnya kita punya keberanian dan kita bisa mengambil jarak emosional yang cukup baik, itu kita bisa ngomong misalnya sama bapak kita gitu, Pak tadi kenapa sampai kayak gini-gini, dan kalau misalnya kita sudah dewasa gitu ya, saya rasa itu bisa juga jadi salah satu yang dilakukan untuk bisa ya langsung aja ngomong sama bapak ibu gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga dan kita nggak punya keberanian dan juga karena kita sangat dekat secara emosional, yang bisa dilakukan refer ke psikolog misalnya, Pak, Bu, saya ngelihat sering sekali terjadi konflik nih di rumah, sering banget berantem gitu, terus Bapak Ibu nggak mau coba ngobrolin sama orang lain gitu. Jadi kita tidak secara langsung terlibat dalam penyelesaiannya, tapi kita coba alihkan tadi ke misalnya ke psikolog gitu. Kita cari bantuan dulu, kita cari siapa yang bisa menangani ini, habis itu kita ngomong sama Bapak Ibu kita. Tapi memang itu pun ngomong untuk kayak gitu pun saya paham sangat tidak mudah untuk bisa ngomong seperti itu. Yang sering kali juga dilakukan adalah ya akhirnya untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri, ya kita mencoba untuk menghindari situasi tersebut ketika kita benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau urusan susah ya karena orang dekat dengan kita. Betul. Oh, atau bisa misalnya minta bantuan om, tante, Pak D, Bude yang kita cukup dekat gitu ya. Tante, ini saya ngeliat orang tua saya sering berantem mulu nih, boleh tolong nggak digituin gitu. Jadi tetap kita alihkan ke orang lain karena sebagai anak pasti akan sangat sulit sekali. Gitu. Oke, Mas Danis. Ini sudah ada link presensi, silahkan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi link presensi bit.ly/mentalhealthcorner untuk mendapatkan sertifikat dari acara webinar ini. Lanjut ya, Mas Danis, ada banyak pertanyaan di chat. Ini dari M. Alvis. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa dalam hubungan yang sehat adalah ketika seseorang bisa menjadi dirinya sendiri. Ketika dalam sebuah hubungan, si A merasa tidak menjadi dirinya sendiri karena si B atau pasangannya memberikan feedback terhadap sikap si A yang kurang baik. Harapannya dengan feedback tersebut, si A bisa menjadi lebih baik. Apakah pola hubungan seperti itu masih bisa dibilang hubungan yang sehat? Tentunya pasti di dalam hubungan pasti akan ada feedback semacam itu ya gitu, karena ya kita sebagai manusia pasti akan ada kurangnya, pasti akan ada hal yang tidak cocok lah satu sama lain gitu ya. Jadi feedback seperti itu sebenarnya sangat wajar sekali. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa banyak feedback yang diberikan. Gitu, kita bisa melihat frekuensi ya, jangan-jangan setiap perilaku yang dilakukan oleh si pasangannya itu kita koreksi terus tuh. Nah, kalau kayak gitu kan jadi bermasalah, kayak ya ini maunya berhubungan sama siapa sih? Karena apapun jadinya salah aja gitu. Dan tentunya dalam hubungan yang sehat pun ketika misalnya tadi si A itu ngasih feedback ke si B atau sebaliknya, si pasangannya juga melihat bahwa itu emang adalah suatu yang rasional juga gitu, bukan adalah suatu yang sebenarnya kayak menurut saya ini perilaku yang baik-baik aja kok, tapi kenapa menurut dia salah ya? Ketika kita sudah punya pikiran seperti itu, kita juga harus lihat lagi tuh feedback yang lain tuh sebenarnya cukup rasional atau enggak sih? Gitu, atau itu adalah sebagai bentuk kontrol sebetulnya. Gitu. Jadi ketika kita bisa berpikir dengan kepala dingin, dan kadang-kadang makanya jadi sangat penting untuk bisa ngobrol sama, punya support system tadi. Kita bisa cerita sama sahabat kita misalnya, si pacarku tadi ngomong apa kemarin, ngasih masukan kayak gini, ngasih feedback kayak gini, menurut kamu gimana? Gitu, karena seringkali kalau kita ada di dalam hubungan ya kita cuman ada sendirian di situ dan sangat intens kan pasti hubungannya. Jadi untuk bisa dapat masukan perspektif dari luar itu juga kadang-kadang penting juga sih. Gitu.
Oke, berarti ukurannya adalah apa, realistis nggak ya gitu ya. Realistis dan frekuensinya juga mungkin yang tadi kita perlu cek juga. Mas Danis, izin menyampaikan pertanyaan Pak, bagaimana caranya untuk mencegah kekerasan jika bentuknya seperti gaslighting yang dilakukan oleh ayah? Karena sebagai anak pasti kan sulit untuk menanyakan atau mengingatkan. Terima kasih. Mungkin ini mirip-mirip dengan ya Tira tadi ya. Silahkan Danis. Iya, kayaknya apa namanya? Ini mungkin mirip sama situasi yang tadi ya, mungkin kekerasan yang terjadi gitu, kayak apa yang pun yang kita lakukan rasanya salah terus menerus gitu, dan kita ngelakuin ini kayaknya menurut kita benar tapi kita selalu disalahkan gitu sama ayah, itu jadi akan sangat sulit untuk bisa membela diri kita gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa ngomong, itu setidaknya kita bisa punya bantuan dari orang lain. Jadi kita bisa ngeluarin itu bukan langsung ke sosok ayah gitu, tapi misalnya ke teman kita, ke kakak kita, atau ke adik kita, atau siapapun orang yang dekat dengan kita. Gitu. Jadi misalnya cerita aja sama kakak bahwa, masa aku diginiin sih sama ayah, dan aku kayaknya kok sebenarnya aku nggak ngerasa salah, tapi kenapa aku rasanya salah terus gitu. Bisa cerita ke saudara kita misalnya, atau misalnya cerita ke ibu, itu juga bisa juga. Gitu. Jadi ketika kita tidak bisa mengkonfront, kita harus punya apa namanya, jalur lain untuk bisa mengeluarkan apapun emosi yang kita rasakan gitu. Dan kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya bisa keluar dari rumah, bukan maksudnya suruh kabur gitu ya, tapi maksudnya apa namanya, misalnya ya udah kerja, cari kerja di luar kota, itu juga bisa jadi salah satu opsi, atau misalnya ngekos karena kuliah, itu kalau mungkin pandemi susah ya. Tapi at least hindari, misalnya udah sangat nggak sehat ya, bukan arti saya mendukung bahwa harus menjauhi ayah gitu ya, tentunya enggak. Tapi ketika misalnya sudah sangat tidak sehat dan kita udah nggak bisa melakukan apa-apa, minimalisir kemungkinan kita untuk bisa jadi di gaslight atau dipersalahkan terus-menerus kayak gitu. Gitu, minimalisir interaksinya misalnya, atau apapun yang supaya kita nggak merasa sangat tertekan dengan hal tersebut. Gitu. Oke, jaga jarak begitu ya dengan sumber kekerasan. Oke, Dan selanjutnya. copingnya tentu juga harus oke juga tuh ya, Dip ya. Coping bagaimana cara apa namanya, ya kan caranya nggak harus dengan cerita aja, tapi misalnya ya do something lah, exercise, olahraga, ngelakuin hobi, nonton Netflix atau apapun itu gitu. Jadi harus ada coping mechanism yang baik juga gitu supaya tetap sehat mental. Bagaimana cara agar mampu menahan diri bahkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan apapun bentuknya? Oke, ini susah ya pertanyaannya. Faktornya tentunya sangat banyak sih kalau kita lihat tadi. Faktornya tuh bisa dari faktor keluarga, bisa dari kepercayaan beliefs kita gitu bahwa kekerasan adalah sesuatu yang wajar, atau bagaimana pandangan kita misalnya yang merendahkan gender tertentu, itu juga bisa jadi salah satu faktor untuk melakukan kekerasan. Kekerasan juga bisa terjadi karena tadi kesulitan untuk apa namanya, mengelola kemarahan misalnya, itu bisa juga gitu. Jadi sangat tergantung dari akar masalahnya. Kita harus melihat dulu setiap individu ini akar masalahnya apa sebetulnya. Ketika dia yang bermasalah sebenarnya dia tahu dia nggak boleh melakukan itu, tapi dia nggak bisa mengontrol kemarahannya. Berarti yang harus di-treat adalah kemarahannya. Tapi sebenarnya dia bisa mengontrol kemarahannya, dia maksudnya orang yang kalem, yang tenang. Tapi pikiran dia, pola pikir dia adalah pasangannya adalah sesuatu yang bisa saya kontrol, bisa saya perlakukan sesuka saya gitu. Nah itu berarti yang harus diubah adalah bagaimana pola pikir si individu tersebut. Jadi kita harus melihat dari akar masalahnya juga sih. Gitu. Oke, sepertinya mulai kepanasan ya. Ini suara saya kecil banget ya, mohon maaf ya, ini padahal sudah Lumayan. lama loh.
Oke, halo saya Dian, izin bertanya Pak Cantyo, saya punya kenalan dulu saat masih dalam status berumah tangga sering mengalami kasus kekerasan, tapi dia saat itu merasa masih fine aja dan terima aja perlakuan pasangannya yang sering menampar dan memukul. Tapi setelah pisah gejalanya baru muncul seperti tiba-tiba menangis, murung, gemetaran kalau lihat aksi kekerasan baik di jalan maupun media televisi. Apakah itu butuh penanganan serius oleh ahlinya atau normalnya memang seperti itu? Iya, kalau kalau di psikologi ada yang eh, kita kita bisa bilangnya trauma ya. Trauma tidak harus sesuatu yang sangat besar sekali, tapi bisa juga trauma-trauma kecil gitu. Kalau mungkin kalau di sini saya tidak tahu seberapa intens, tapi kalau misalnya sudah menampar, memukul gitu, saya rasa cukup intens. Tapi sangat mungkin juga memang munculnya terlambat gitu, delayed. Jadi delay trauma gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang belajar PTSD, post traumatic stress disorder, itu ada juga yang delayed. Itu salah satu kriteria di DSM-nya. Sehingga mungkin terjadi seperti itu. Apakah butuh penanganan serius? Bisa jadi ketika itu sudah sangat mengganggu fungsi kesehariannya. Akhirnya dia jadi tidak bisa bekerja, dia tidak bisa jadi ngurus anaknya dengan baik misalnya, karena dia apapun hal itu bisa jadi triggering buat dia. Gitu. Ketika sudah sampai mengganggu keberfungsian sehari-harinya, ya butuh penanganan lebih serius gitu. Normal atau tidak normal, setiap orang berbeda. Sebetulnya kebanyakan trauma yang dialami secara langsung gitu, tapi pada beberapa kasus memang tadi bisa bisa terlambat munculnya gitu. Kasuistik berarti ya. Ya. Dari Zian dari psikologi UNES nih. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang dalam posisi tersebut sebagai pelaku kekerasan pada pasangannya. Pertanyaannya, sebagai seorang pelaku ia sudah menyadari perilakunya, namun terkadang jika melakukan kekerasan di luar kendali. Apa yang harus dilakukan, Pak? Iya, yang sebetulnya ketika menangani pelaku gitu ya, sebagai psikolog, yang paling sulit juga adalah untuk bisa tadi memunculkan kesadarannya ini dulu sih. Gitu, ketika orang biasanya tuh pelaku tuh datang ke psikolog, bisa jadi karena dia disuruh, misalnya ini kasusnya sudah sampai ke apa namanya, lembaga hukum gitu ya. Waktu itu saya pernah nanganin kasus KDRT gitu dari bapak ke anak, ibunya juga diperlakukan kasar juga, jadi ibunya melaporkan ke LBH gitu. Nah, di situ akhirnya si bapaknya disuruh melakukan konseling. Gitu. Awal-awalnya maksudnya ya saya senang nih dia datang gitu, tapi ketika di dalam perbincangan konseling tersebut ada justifikasi kekerasan yang dilakukan gitu, kayak misalnya, ih masa anak saya, jadi kasusnya waktu itu dilaporkan karena dia nonjok anaknya gitu sampai matanya biru atau gimana gitu. Terus dia tetap berusaha melakukan pembenaran atas perilakunya. Ih masa anak saya ngomong ke saya caranya begini, gitu masa sama orang tuanya kayak gitu. Gitu. Ya anaknya mau ngomong segimanapun kalau bapaknya nonjok ya kan gila juga ya gitu. Maksudnya tidak ada yang bisa dibenarkan dengan perilaku kekerasan itu. Tidak berarti anaknya dengan ngomong kayak gitu juga adalah satu hal yang baik, tapi kekerasan kayak gitu tentunya tidak baik dilakukan. Nah, sehingga treatment yang saya lakukan juga nggak akan efektif ketika dia masih percaya bahwa apa yang dilakukan itu benar. Gitu. Jadi itu yang sangat sulit sekali untuk menangani pelaku kekerasan biasanya. Sehingga ketika dia sudah bisa dia sudah bisa menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, that's a very good first step gitu. Jadi ketika udah kayak gitu, kita masuknya lebih enak tuh, masuk untuk kita misalnya melakukan, kalau kayak gini kasusnya oleh Mbak Zian itu, misalnya datang ke psikolog aja, datang ke psikolog dan di luar kendali, agak luas tentu maksudnya di sini, tapi bisa kita anggap misalnya ketika marah itu dia di luar kontrol dia lah gitu ya, di luar kontrol dan tiba-tiba impulsnya langsung wah dikeluarin aja, langsung wah langsung mukul, langsung bentak atau apapun gitu. Nah di situ kita bisa melakukan belajar bagaimana meregulasi emosi gitu, sehingga
dia tahu teknik-teknik tertentu gimana caranya supaya kalau misalnya marah nggak harus langsung dikeluarin loh, tapi ada cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengelola kemarahannya tersebut atau emosi-emosi lainnya tersebut gitu. Sebenarnya tidak hanya emosi marah, tapi kadang-kadang langsung pengen mukul aja, pengen langsung bentak aja. Kadang-kadang marahnya itu belum dirasakan bahkan gitu, tapi karena udah saking terbiasa melakukan itu, ya udah jadi otomatis aja. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana meregulasi perilaku kita juga gitu. Tapi kalau misalnya kesulitan melakukan sendiri, tentunya butuh bantuan profesional juga. Oke. Sudah sangat ini ya jelas untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan gender dan juga tradisi nih. Keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya. Ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana caranya para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut? Silahkan, Nis. Iya, memang ketika kita terkungkung dalam nilai-nilai tradisional dan budaya, tentunya itu jadi akan tantangan yang sangat-sangat sulit sekali gitu. Makanya saya selalu percaya sih bahwa pendidikan untuk perempuan dan untuk anak, untuk orang tua, itu untuk siapapun jadi sangat penting sekali gitu. Ketika pendidikannya sudah baik, dia bisa jadi menghidupi dirinya sendiri, dia bisa berkarya dalam bentuk apapun, gitu. Terus juga sehingga ketika itu terjadi kekerasan dalam hubungan, dia bisa stand up for themselves gitu. Jadi nggak terkungkung terus-menerus di dalam hubungannya tersebut gitu. Tapi kalau kita bicara secara lebih umum lagi, kadang-kadang kita juga bisa untuk tadi berkarya dalam bentuk apapun yang masih bisa diterima oleh nilai-nilai budaya yang tempat kita tinggal gitu. Misalnya kita udah sangat nggak mungkin untuk kerja di luar, kerja di kantor gitu misalnya, atau misalnya karena di desa atau di manapun untuk bisa kerja yang yang kayak laki-laki gitu ya, di daerah tersebut mungkin jadi akan sangat sulit. Tapi misalnya bisa aja akhirnya dia melakukan prakarya tertentu dan akhirnya itu misalnya bisa dijual, itu bisa aja dilakukan seperti itu. Atau misalnya akhirnya ngejual apa, membuat apa misalnya, atau jadi akhirnya ngurusin sawah yang bisa dilakukan di situ. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya tetap berkarya juga, tapi dalam bentuk lain yang tetap bisa diterima oleh lingkungan dan budayanya. Itu bisa dilakukan, sehingga kadang-kadang butuh juga bantuan dari lingkungan luar juga, dari NGO atau dari pemerintah untuk bisa membantu memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini banyak yang concern dengan masalah keluarga ya, dari Bapak Heri. Izin menyampaikan pertanyaan, Pak. Bagaimana caranya untuk mencegah kekerasan di tengah keluarga? Terkadang ayah tidak memikirkan apakah itu anak perempuan, tetapi selalu ada kekerasan, sehingga anak perempuan bisa saja trauma dan takut. Terima kasih. Iya, sebenarnya tidak hanya kepada anak perempuan sih, kepada anak laki-laki pun kita juga tetap harus concern gitu, karena mungkin kalau iya betul, kalau ke perempuan bisa aja dia jadi trauma dan takut gitu, tapi laki-laki juga bisa mengalami itu gitu. Tidak berarti ketika kita punya anak laki-laki kita bisa jadi melakukan kekerasan kepada anak laki-laki. Kita bisa kalau anak laki-laki itu ngapain bisa kita sabet pakai sapu, pakai ikat pinggang, nggak seperti itu juga gitu. Karena laki-laki juga bisa mengalami trauma dan ketakutan tersebut. Tapi mungkin bentuknya akan berbeda. Kalau perempuan mungkin akhirnya dia bisa secara lebih leluasa untuk mengekspresikan emosinya, dia bisa nangis, dia bisa ngumpet, sehingga kelihatan jelas bentuknya. Tapi laki-laki, trauma yang dialami, mungkin akhirnya dia pendam sendiri, karena dia nggak boleh nangis, dia nggak boleh takut, dia nggak boleh mengekspresikan emosinya. Gitu. Sehingga traumanya dialami oleh dua-duanya, dan itu yang harus kita sadari juga. Tapi bagaimana cara untuk mencegah kekerasan di tengah keluarga? Iya, itu jadi PR yang sangat besar sekali, karena pendekatannya tentunya kalau case by case bisa aja sih,
kita melakukan pendekatan case by case, balik lagi kita lihat dulu akar masalah pada pada individu tersebut atau keluarga tersebut tuh apa sebetulnya sampai terjadi kekerasan gitu. Tapi saya rasa ketika kita bicara bagaimana untuk mencegah, kita bicara secara makro, secara lebih luas, yang perlu dilakukan adalah melakukan edukasi-edukasi terkait dengan nilai-nilai yang lebih modern lagi gitu, sehingga nilai-nilai patriarkis yang tradisional itu tidak lagi dimiliki secara sangat kuat dan kental dalam keluarga gitu. Jadi bahwa kekerasan-kekerasan itu tidak boleh dilakukan, itu harus jadi edukasi yang sistematis gitu, yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh komunitas-komunitas gitu. Kalau misalnya beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Pulih, kita juga melakukan intervensi ke grassroots gitu, ada kelas ayah namanya. Kalau di kelas ayah itu kita mengajarkan bagaimana ayah bisa melakukan pengasuhan yang baik, gitu, bisa terlibat dalam pengasuhan, bagaimana kekerasan itu tidak baik untuk dilakukan, dan lain-lain untuk bisa menjadi seorang ayah yang lebih modern gitu, dan tidak terpaku pada nilai-nilai gender yang tradisional dan patriarkis gitu. Jadi saya rasa pencegahannya harus dilakukan secara sistematis, dan itu jadi PR kita semua sih sekarang gitu. Oke. Dan ini ya sangat penting ternyata ya punya keluarga yang sehat ya. Karena pasti kan puluhan tahun bareng-bareng dan intens banget ketemunya kan. Betul-betul. Ini masih ada 5 pertanyaan, semoga cukup ya, waktu kita itu tinggal 10 menit lagi. Atau nanti kita pilih pertanyaannya, bagi pertanyaan yang belum tersampaikan nanti boleh diketik lagi di WhatsApp group, saya akan sampaikan ke Pak Danis, atau nanti langsung tanya ke Pak Danis juga boleh melalui email yang sudah dikirim tadi. Ya. Oke, di sini ada dari Jessica, izin bertanya, Mas Cantyo, melihat di beberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih sangat kuat mengakar dan terkadang membuat para wanita merasa memang pantas diperlakukan kasar. Bahkan penilaian perlakuan abusif bukanlah hal yang menyakitkan untuk yang bersangkutan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk case ini? Benar banget, ini yang selalu menjadi dilema gitu. Kadang-kadang tidak hanya dalam kekerasan yang bentuknya fisik gitu, tapi kadang-kadang dalam bentuk yang lebih umum, misalnya kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh bentuk yang sebenarnya tidak senonoh tuh akhirnya dianggap jadi hal yang normal gitu oleh perempuan. Dan ini terjadi karena sudah nilai-nilai tersebut sudah sangat diinternalisasi sekali, karena itu sudah secara budaya, itu secara mungkin orang tuanya nggak ngajarin tentunya, tapi itu kan sudah diturun temurun, sudah disampaikan secara tidak langsung oleh masyarakat gitu. Jadi bahwa ya memang kalau perempuan harus seperti ini, kalau misalnya laki-laki harus seperti ini gitu. Jadi nilai-nilai tersebut diinternalisasi sehingga akhirnya membenarkan perilaku-perilaku tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sejak kecil kita sudah mulai mengajarkan, mengedukasi nilai-nilai kesetaraan kepada kepada siapapun sebenarnya, kepada anak perempuan, kepada anak laki-laki, tapi nilai-nilai kesetaraan itu yang harus sudah kita ajarkan kepada mereka sejak kecil. Tidak hanya nilai-nilai kesetaraan itu juga, tapi juga bagaimana akhirnya kita harus berperilaku pada orang lain, bagaimana kita mengekspresikan emosi kita, itu tuh juga jadi sangat penting sekali gitu untuk bisa kita ajarkan. Kalau misalnya pada itu kan untuk anak-anak yang lebih kecil gitu ya, tapi kalau misalnya untuk yang lebih dewasa kita bisa, menurut saya sekarang ini webinar-webinar seperti ini, kayak gitu, itu kan juga memberikan edukasi-edukasi terhadap banyak orang ya, sehingga kita bisa sharing pengalaman, kita bisa jadi bertanya, dan itu juga adalah salah satu cara untuk bisa mengedukasi orang bahwa oh ini adalah sebenarnya suatu hal yang nggak baik dan nggak boleh dilakukan gitu. Jadi edukasi-edukasi ke grassroots seperti ini tuh jadi sangat penting sekali gitu. PR-nya masih sangat panjang, tapi saya rasa isu ini sudah sangat terangkat sekarang gitu, dan kayak kita harus mulai menyebarkannya secara lebih gencar lagi juga. Oke, jadi ikuti terus
IG-nya Yuk Sehat Mental. Promosi deh. Oke, biar nggak terlalu tegang ya. Oke, Nis, ada pertanyaan lagi dari Ibu Diah Ayu. Jadi setelah mendengar penjelasan Pak Danis mengenai berbagai macam kemungkinan adanya IPV, kira-kira apakah ada solusi nih untuk para calon-calon pasangan yang akan merit? Misalnya, apakah ada saran jarak usia calon suami dan calon istri jangan berdekatan atau justru yang terbaik itu sepantaran atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan penting nih buat yang belum menikah. Terima kasih sebelumnya. Eh, Kalau ini langsung untuk menjawab pertanyaan jarak usia, nggak ada aturan atau misalnya yang baik seperti apa, yang nggak boleh seperti apa, nggak ada gitu. Oh, bisa sepantaran, kalau misalnya cocok oke, kalau ada yang bedanya 10 tahun, 15 tahun, tapi bisa berjalan dengan baik hubungannya juga nggak masalah gitu, beda. Yang laki-laki lebih muda juga nggak masalah, yang penting compatibility-nya gitu, kecocokan antar pasangannya itu yang jadi sangat penting gitu. Nah, yang justru lebih penting adalah untuk yang sebelum merit, seringkali kita tuh berpikir bahwa nanti kalau misalnya udah nikah dia pasti akan berubah. Nggak ada, tuh bullshit aja sebenarnya kayak gitu. Karena kita tuh melihat kalau di psikologi kita melihat pola perilaku gitu. Jadi bagaimana kita memprediksi perilaku yang di depan adalah dengan cara melihat pola perilaku yang terjadi di belakang gitu. Kalau misalnya dari pacaran aja udah marah-marah, udah main fisik gitu tuh, habis itu berharap habis nikah tuh berubah, ya sama kayak berharap besok dapat 10 M gitu tiba-tiba gitu. Jadi kayak nggak mungkin juga gitu. Jadi kita melihat perilakunya saat pacaran seperti apa, terus juga kalau misalnya dirasa sudah cocok dan nyaman, silahkan lanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih ragu-ragu ya, tapi kalau ragu-ragu kayak kalau mau menikah pasti ragu-ragu ya, tapi setidaknya sehatlah hubungannya gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Atau konseling pranikah juga bisa dilakukan untuk itu. Kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi walaupun tidak terlalu intens gitu, tapi pasangannya sudah sadar tadi misalnya mau melakukan perubahan, konseling pranikah dan apa namanya diberesin dulu masalahnya sebelum menikah itu juga jadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Oke. Karena menikah adalah di mana kita memilih masalah yang bisa kita hadapi, begitu ya. Rekan-rekan Bapak Ibu semua, mungkin saya hanya akan membacakan ini pertanyaan terakhir. Bagi pertanyaan yang belum terbaca, silahkan nanti disampaikan di WhatsApp Group. Bisa saya lanjutkan ke Pak Danis atau bisa langsung email Pak Danis. Ini pertanyaan pamungkas tapi juga menarik nih. Selamat sore Pak Cantyo, saya izin bertanya. Dalam kepercayaan saya, pernikahan merupakan hal sekali seumur hidup, sehingga no way out atau tidak boleh bercerai. Lalu apa yang harus dilakukan apabila cycle of violence dilakukan secara terus-menerus namun tidak dapat berpisah? Ya, ya saya setuju, pertanyaannya sangat bagus sekali dan ini yang menjadi masalah ketika memang sudah berada di dalam pernikahan gitu. Jadi pada beberapa kepercayaan agama juga menikah bercerai adalah ya tidak bisa dilakukan dan tidak boleh gitu dilakukan. Gitu. Ataupun sebenarnya bukan hanya kepercayaan agama, tapi tadi misalnya investasinya sudah sangat besar sekali gitu pada anak-anak juga sudah, misalnya udah punya anak-anak, terus kalau misalnya bercerai itu jadi akan dampaknya buat anak seperti apa, banyaklah pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan bila cycle violence dilakukan secara terus-menerus namun tidak dapat berpisah, tentunya dua-duanya harus bisa, pasangan ini harus melakukan sesuatu. Kalau misalnya nggak melakukan sesuatu, ya itu akan terjadi terus-menerus aja. Gitu. Nah, kalau misalnya yang bisa dilakukan, melakukan sesuatu, ask for help ke psikolog, atau misalnya ikut konseling gitu, untuk break the cycle tadi. Gitu. Kalau misalnya break the cycle-nya, satu, kita tentunya harus melihatnya dari dua-duanya, tapi tentu fokus ke pelakunya juga, bagaimana dia harus bisa mengelola masalahnya, mengelola dorongan-dorongannya, atau kita bisa juga mengubah tadi pola pikir yang sebenarnya sudah dimiliki oleh si pasangan, yang misalnya dia menganggap perilaku kekerasan adalah suatu hal yang normal aja gitu. Tapi diharapkan dengan ikut konseling dia bisa menyadari bahwa kekerasan itu adalah bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang baik itu, karena itu akan menyengsarakan anaknya, menyengsarakan si pasangannya
gitu. Kita bisa break dari situ. Tapi kita juga bisa bantu si pasangannya, si korbannya untuk bisa menyadari bagaimana apa yang bisa dia lakukan untuk bisa break the cycle. Tadi misalnya ketika kita tahu bahwa ketika si korban itu akhirnya jadi memaafkan terus menerus, itu akhirnya berdampak buruk juga buat dirinya. Gitu. Jadi mungkin ada saat-saatnya dia nggak boleh memaafkan si perilaku pasangannya ketika itu sudah terlalu berkerasan gitu. Kalau tentunya secara fisik dia akhirnya nggak maafkan itu misalnya jangka waktu berapa lama sehingga si pasangannya tahu bahwa oke, kalau kayak gitu berarti saya nggak boleh melakukan ini gitu. Nah terus atau misalnya bahkan sesimpel misalnya ngomong sesuatu yang kasar aja gitu. Nah habis itu sudah bisa didiemin misalnya sehingga ada punishment juga terhadap perilaku pasangannya gitu. Nah tentunya juga kalau nggak bisa berpisah, untuk si korban juga tetap harus ada penanganan psikologis supaya dia bisa tetap sehat mental gitu. Kalau enggak dia hanya pendem sendiri, dia hanya hanya eh, di nggak diselesaikan dan nggak hanya di share ke siapapun, akhirnya ya dia akan jadi depres sendiri, kecemasannya sangat tinggi dan lain-lain. Itu sehingga dia juga harus belajar bagaimana coping mechanism yang baik, bagaimana bisa bertahan dalam hubungan yang seperti itu gitu. Tapi akan sangat melelahkan sekali ketika dia hanya berusaha untuk menyehatkan mentalnya dia, tapi pasangannya nggak melakukan apa-apa. Sehingga gelombangnya datang terus-menerus, dia yang coba berusaha bertahan, lama-lama akan kelalep juga. Gitu. Sehingga dari dua-duanya tetap harus ada yang dilakukan. Gitu sih. Berat sih ya, karena memang solusi idealnya ya terpisah dengan orang yang melakukan kekerasan begitu ya. Iya, tapi ya itu kan sangat susah ya. Kalau misalnya dalam pacaran mungkin Bisa. lebih mudah gitu karena ya udah tinggal putus aja. Tapi kalau dalam pernikahan diikat oleh agama, habis itu juga udah ada anak dan lain-lain gitu, itu jadi sangat sulit sekali. Jadi memang sangat tergantung dari ya tentunya kita menghargai juga beliefs dari keluarga juga gitu, apa yang dipercaya, tapi tetap harus ada yang dilakukan sih gitu. Oke. Baik, semoga semua pertanyaan sudah ini ya puas terjawab. Bagi yang belum silahkan ditulis di WhatsApp grup atau langsung email ke Pak Danis. Nah, oke, ini akhir dari sesi kita. Terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan nih ya, Nis. Jadi IPV ini berarti sesuatu yang real, yang tidak hanya berdampak pada seseorang, tapi kalau jangka panjang tidak terselesaikan bisa ke level keluarga, komunitas, dan seterusnya begitu ya. Jadi penting bagi kita untuk aware dan juga memiliki hubungan yang sehat supaya bisa mencegah penambahan dari kasus ini. Oke, kita masuk di sesi foto bersama. Silahkan rekan-rekan, Bapak, Ibu untuk membuka videonya. Saya serahkan kepada Tia Tira. Halo Tia Tira. Ya Bu, baik Bu. Iya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin boleh on cam dulu. Masih ada yang belum on cam, kita tunggu dulu sebentar ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman yang belum on cam masih ditunggu. Saya udah senyum dari tadi, kirain udah. Oke, baik. Di saya ada 3 slide, jadi senyumnya mungkin boleh ditahan dulu ya. Baik, saya mulai di slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Tia Terima Tira. kasih. Ya, oke, dengan ini acara kita berakhir. Semoga tidak mengakhiri semangat kita untuk terus berkarya, untuk tetap semangat dan sehat di masa pandemi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan terbaik saya, Danis. Terima kasih untuk waktunya ya, Nis. Gitu, sukses. Terima kasih, Dev. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang bertahan sampai akhir, terima kasih juga. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Silahkan boleh leave.